Because otherwise we don't know. Never try, we never know. Yeah. We never try, we never know. Jadi let them try. Kalau ternyata fail, sudah, toh nggak ada ruginya buat kita. Tapi kalau ternyata mereka berhasil benar, luar biasa menguntungkan. Devisa kita nggak perlu keluar, bahkan kita bisa mendatangkan devisa. Karena orang lain akan menjadi rujukannya ke Indonesia. Dan kita bisa ekspor untuk keluar malah. Yes, menghasilkan devisa. Gitu. Nah, ini kalau tentang kremasi yang tadi Om katakan, ini kan sampai awalnya ada orang-orang yang sampai 80 juta. Berapa harga sih, Om? Aslinya sebelum COVID di krematorium itu, saya sebenarnya tadinya nggak tahu, karena kemarin ada kartel itu, saya turun tangan, saya jadi tahu. Jadi kalau yang pakai kayu bakar, itu 4 juta rupiah. Kalau pakai gas, 5 juta rupiah. Okay. Nah, krematorium kakak saya, sebenarnya itu almarhum kakak saya punya yang di Cilincing. Namanya krematorium Dr. Agi Cece, sarjana hukum. Okay. Itu nama dia, Cilincing. Waktu saya lihat ada tulisan mengenai kartel, ini kok saya berasa, ini kok di luar nalar saya ada orang yang kejam begini. Apa iya sampai puluhan juta ya kremasi? Saya telepon pengurusnya. Saya ingat bahwa oh iya, saya waktu itu almarhum kakak saya meninggal, saya dititipin dia punya hartanya, diantaranya ada krematorium. Saya telepon pengurusnya, kebetulan saya dewan pembinanya. Kamu ikut kartel ya? Saya bilang. Oh enggak Pak, kita belum belum terima COVID katanya sampai hari ini. Kamu bisa terima COVID? Bisa Pak, tapi minta izin dinas pemakaman dan pertamanan. Oke, segera minta. Dan malam ini juga, kalau memang sudah dapat izin, terima jenazah COVID. How much? Waktu saya tanya harga biasa berapa? 4 juta dan 5 juta. Terus saya bilang, berapa harga yang kamu kalau untuk COVID? Pak, kita masih siapin APD dan sebagainya. Disinfektan. Dan buruh, kita dikatanya bedain. Yang malam buat COVID. Jadi lembur. Mula-mula dia bilang 10 juta. Saya bilang nggak mau. Terus dia turun 8 juta. Tidak. Kamu ambil margin kebanyakan. Begitu dia bilang 7 juta. Masih bisa turun lagi nggak? Pak, kalau di press turun lagi, harga pokok bisa. Tapi kita nggak ada untungnya, katanya. Nanti biaya operasional kita terkendala. Oke, 7 juta sudah oke. Oke. Nah, saya akan umumkan ya. Langsung malam itu, sebenarnya saya udah ngantuk. Tapi semua telepon dari teman kirimin tulisan, hati saya galau. Hati saya marah. Hati saya sedih. Saya udah pakai baju kaos tidur, Pak Didi. Kaos oblong. Terus saya bangunin nyonya saya itu jam 8 malam. Nah, tolong bikinin video singkat. Saya bilang, saya akan umumkan. Saya akan hantam ini kartel-kartel yang nggak benar. Singkat kata, saya pakai baju tidur, saya lapis aja lagi pakai baju biasa. Saya bicara di meja kerja saya di rumah. Saya nyatakan bahwa kita akan sediakan 7 juta dan kalau ada orang bilang 80 juta, kirim aja ke tempat kami, tapi pelan-pelan semua kita layani. Dan saya lihat yang menjadi sumber pemerasan saudara-saudara kita yang umat Kristiani, umat Buddha, dan umat Hindu. Umat Hindu itu ada teman-teman dari Bali, teman-teman dari suku India. Jadi saya bilang, kalian tidak sendiri. Kami akan bersama kalian. Dan akhirnya semua datang ke sana dan harga langsung turun. Harga turun ternyata yang dimainin bukan kremasi aja. Rumah duka dimainin. Harga rumah duka di COVID ini dimainkan. Kemudian ambulan dimainkan juga. Ada yang sewa ambulan menurut saudara Martin 27 juta. Dengan alasan karena mereka minta 27 juta kalau nanti jenazahnya nggak dapat tempat kremasi, jadi ini bisa seminggu di mobil itu. Yang meninggal mau nggak mau akhirnya harus terima. Terus juga Gucci. Karena biasanya kalau habis kremasi ditaruh di Gucci. Gucci itu ada yang jutaan. Nah, tapi dari tempat saya tanya 500.000 sampai 3 juta. Lalu pelarungan. Saya juga baru tahu pelarungan itu rupanya setelah dimasukkan di dalam bungkusan, abu jenazah itu dibuang ke tengah laut. Jadi harus menggunakan kapal-kapal. Nah, kapal-kapal yang dipakai kapal-kapal nelayan. Nah, kemarin pagi saya datang ke sana, saya bilang,
bicarakan dengan teman-teman nelayan. Cari makan sah-sah saja, kita support, mereka harus ada untung. Tetapi jangan memanfaatkan situasi ini. Kalau sampai teman-teman nelayan memanfaatkan situasi ini, mengambil keuntungan, bukan tidak mungkin nanti ada orang yang donasi kapal-kapal untuk kita buang sana, nanti mereka nggak dapat pencahariannya. Jangan sampai terjadi itu. Nah, selanjutnya mulai turun harganya juga. Jadi dari 1,5 juta kapal itu, kalau nggak salah sekarang 1 juta. Ya sudah mulai ada perbaikan lah. Cuman kadangkala hukum ekonomi apa? Padahal kita mengaku negara Pancasila. Padahal warga negara kita diajarin Pancasila. Tetapi kayaknya economic animal. Ilmu aji mumpung. Ilmu aji mumpung, ya betul. Kesian orang-orang yang Saya punya teman meninggal karena COVID, Om. Usia 40 tahun gitu meninggal. Itu butuh berapa hari untuk nyari kuburan? Nah, makanya saya bilang, masalah kuburan, kan pemerintah sudah siapkan di rorotan. Dengan tentunya sesuatu fasilitas yang baik. Nah, saya juga bilang, kemarin saya nyatakan, dan hari ini saya nyatakan kembali, saya kebenaran di rorotan ada punya tanah 10 hektar. Kalau sampai nanti saudara-saudara kita, baik yang Muslim, yang Kristen, yang Buddhis, yang Hindu, butuh pemakaman dan dipersulit, kena kartel lagi, saya akan kasihkan tanah saya dengan harga sama seperti kremasi. Cukup dong. Tadinya saya mau kasih gratis, Pak Deddy. Cuman teman-teman saya, tim saya bilang, Pak, kalau gratis nanti siapa yang ngegali, katanya. Siapa yang ngerawat, jadi harus ada biayanya. Oke lah, saya bilang. Dengan Om mengadakan seperti ini, harga diturunkan menjadi 7 juta, apakah itu mematikan mafia-mafia COVID tersebut? Pasti. Dan mereka patokannya sekarang, kalau dia mahalin, pasti lari ke krematorium Dr. Agi Cece yang di Cilincing. Okay. Dan saya bilang, kalau ada banyak orang yang datang karena diperas, kasih tempat transit. Di situ ada rumah abu. Jadi kita tidak bikinin rumah duka, rumah abu aja. Asal saudara-saudara kita yang kena korban COVID, keluarganya mau transit 1 jam, 2 jam di sana. Kita layanin, jadi nggak perlu nyewa rumah duka. Kita juga nggak mau matiin rumah duka. Wajar-wajar lah kalian. Ya kan? Tapi kalau kalian nggak wajar, lu bermain, gitu. Gue kasih tempat gue. Ya kan? Kasih free, saya bilang. Free, for free. Bahkan, Pak Deddy tahu nggak? Ini ada 4 donatur. Saya sebutin nggak apa-apa kok. Yang satu dari kelenteng Wihara Dharma Bakti, Petak 9. Satu lagi Arta Graha Peduli. Satu lagi Salim Group. Satu lagi Citra Marga Group. Yang siap menjadi donatur untuk orang-orang yang nggak mampu. So basically, you can give it for free. Yes, I can give it for free. Tapi kebanyakan saudara-saudara kita mempunyai satu kepercayaan adat istiadat. Kalau mereka masih ada kemampuan keluarganya, nggak mau dibayarin. Karena orang bilang, Hong Shui-nya nanti diambil sama yang bayarin. Betul, tapi untuk yang tidak mampu, artinya bisa diberikan secara gratis. Oh, gratis. Nggak ada masalah. Kalau ini bisa diberikan secara gratis, mati semua kartel-kartel tersebut. Kalau mereka masih bandel, bukan kartel aja yang mati nanti. Orang-orang yang baik-baik jadi ikut mati semua. Makanya saya bilang, karena harga yang murah pun akan terkena dengan dampak yang gratis ini. Makanya saya bilang, tobat-tobatlah semua. Ya, kalau nggak tobatan nasuha, saya bukannya kejam, tapi saya bantu meringankan beban pemerintah dan beban keluarga yang sedang berduka. Itu kita bukan mau sok-sokan, enggak. Tapi Om, bukankah memang saya mencoba untuk saya coba untuk berada di sisi lain nih Om ya. Bukankah memang dalam bisnis itu ilmunya adalah ketika demand-nya banyak, supply and demand. Ya. Oh, tapi tidak berlaku dengan buat orang. Kalau ada orang yang beriman, saya rasa mempunyai kepercayaan tidak berlaku mengambil keuntungan dikala orang sedang berduka. Berarti di atasnya ada kemanusiaan dulu. Oh, pasti. Kalau kita mau dagang, mau berkah, pasti harus ada unsur kemanusiaan. Kalau kita udah nggak punya unsur kemanusiaan, Tuhan pun nggak kasih berkah. Coba lihat nanti. Pak Deddy percaya apa tidak? Orang-orang yang meresin orang yang berduka, lihat aja. Kalau nggak kena kepada yang bersangkutan, ke keluarganya. Do you believe that? I believe it.
anak cucunya bisa pengkor atau picek. Saya semua udah ngalamin. Om percaya tuh? Saya percaya. Saya ngurus kelenteng petak 9. Ini contohnya. Saya sudah bilangin, ini duit umat. Karena waktu itu kelenteng petak 9 ribut. Saya kan muslim, saya nggak boleh. Akhirnya mereka minta saya yang damain. Terus, kenapa? Enggak, karena Islam rahmatan lil alamin katanya. Ya. Oke, saya damain. Oke, betul. Damailah semua. Uangnya banyak. Terus saya udah pesan. Uang itu dijaga amanah. Kalau kamu curi uang itu, saya sumpahin, saya bilang. Ya kan? Anak cucunya picek atau pengkor. It's happen sometimes. Ada beberapa orang saya nggak bisa sebutin. Oh, shit. Saya juga jadi takut, saya kesian. Tapi Iya kan? saya bilang, ini pasti makan uang kelenteng. Jadi uang ibaratnya uang Tuhan. Jangan coba deh dikentet, orang bilang dikorupsi. Berat bos, karmanya. Berarti ini adalah sebuah sistem ya? Saya percaya pada bahwa universe itu ada sebuah sistem. Dimana kalau Anda berbuat baik, it pay forward, dia akan balik lagi ke dirinya sendiri gitu. Ada sistem seperti itu. Kita tanam baik, pasti datangnya baik. Tapi banyak juga orang baik yang hidupnya setengah mati, Om. Ya, mungkin karma dari keluarganya sebelumnya. Percaya apa enggak? Pak Deddy, supaya bisa tahu ya, itu uang-uang baik di kelenteng, di gereja, di masjid, itu bisa dipancing. Maksudnya gimana? Kadangkala saya pun suka sedih. Itu pengurus ataupun security itu pakai kawat kecil. Dipancing, diambil. Diambil, dia pakai ibon ujungnya. Dia lem, dia masukin, kan tadinya kan ada lubang kecil. Iya. Itu dia bisa tarik ke atas. Akhirnya sekarang kita berinovasi, kita bikinin berangkas. Jadi masuk ke dalam, buka, duitnya Kosong. masuk, terus hilang. Udah nggak bisa dicongkel lagi atau dipancing lagi. Semua pakai kunci, semua aman. Gitu. Nah, waktu pembukaan dana Tuhan saya nganggapnya, semua pakai CCTV dan harus ada lebih dari 2-3 orang. Jadi terkontrol. Kalau enggak, Pak, mereka bisa berkolaborasi. Tega-teganya banyak kejadian. Om, kalau Om bicaranya tentang orang yang mengambil uang di tempat sedekah, ya. Ini saya masih bisa mengerti tentang apa yang mereka lakukan, tapi saya mau tanyanya bukan di mereka. Kalau mereka mungkin ngambil karena mereka susah, walaupun tetap aja salah. Tapi ada orang ngambil karena mereka butuh. Saya mau tanya gini, kenapa bisa orang yang tidak butuh, orang kaya, mobil banyak, tapi tetap melakukan hal seperti itu? Ya itulah kembali saya bilang, kadangkala sifat manusia ini kan sebenarnya greedy. Kan sudah ada. What do you greedy about? I mean, I have everything I want. Saya punya segala sesuatu yang saya mau. Greedy of what? Kadangkala kan berasa nggak cukup. Kalau bisa ambil banyak, gini aja, coba. Gimana bisa nggak cukup, Om? Kalau uangnya sudah banyak sekali, you have a house, you have... Nafsu batin yang nggak cukup. Batin yang nggak cukup. Batin yang tidak cukup. Berarti tidak ada logik. Berarti logiknya tidak masuk ya, Om? Iya dong, benar ya? Betul. Nalar kita nggak masuk, nggak kepikir, Pak. Tapi mereka tuh kadangkala bisa berpikir tega-teganya, tapi mereka lupa karmanya. Nah itu makanya saya bilang, alhamdulillah saya Pak Deddy, saya sih nggak berasa saya orang kaya, tetapi alhamdulillah umur 64 tahun ini saya tetap sehat. Iya. Nggak ada pantangan makan apapun. Iya. Ya, tapi gini loh, maksud saya gini loh. Apa sense-nya ketika mereka ngambil tuh, apa sense-nya? Dalam pengertian gini, ini gimana saya terangin ya? Saya bicara saya aja deh. Saya bicara saya nggak usah bicara orang lain, orang gini. Saya punya mobil, saya punya rumah, mobil saya juga nggak mobil jelek gitu ya. Saya masih cukup hidup, bisa sekolahin anak, makan bisa ini gitu. Kalau saya harus ngambil uang orang dengan cara sejahat itu, emang saya butuh uang buat apa ya untuk melakukan hal seperti itu? Kecuali kalau saya lapar ya. Gini, Pak Deddy, ada orang berpikir dia akan hidup 1000 tahun. Jadi kalau bisa, dia kayak paman gober, dia kumpulin tuh harta.
Ya, but they know it's not. Kita kan tahu itu enggak, Om, gitu loh. Iya, Dia tapi juga tahu dia itu lupa. enggak. Dia mungkin berpikir dengan duitnya makin banyak, dia bisa semua memperpanjang umur dia. Makanya di agama saya, di Islam, itu ada kata-kata mutiara yang bagus. Carilah uang sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun. Tapi berbuatlah amal sebanyak-banyaknya seolah engkau akan mati besok pagi. Iya, jadi imbang. Jadi kalau itu saya selalu ingat, oh ya besok pagi saya mati, saya sudah bersedekah apa, udah amal apa buat di hari nanti. Yang saat ini di sini, ini cuma titipan sementara, ini cuma tontonan sementara, ini bukan milik kita. Bentar lagi harta yang kita makan akan jadi kotoran, Pak Deddy. Iya. Harta yang kita tinggalkan akan jadi warisan atau rebutan. Rebutan biasanya. Tapi kalau harta yang kita sedekahkan, insya Allah jadi tabungan yang paling Jadi abadi tabungan, buat ya, kita. betul. Betul. Ya kan? Itu betul. Jadi makanya orang-orang yang, semua orang lahir ada sifat iri dan tamak. Nah tinggal bagaimana iman kita yang menentukan, batin kita yang menentukan. Iya, saya Ya, itu bukan stupidity aja, tapi kadang-kala orang rela masuk penjara untuk mengambil barang orang itu. Itu udah, boleh bilang kalau bahasa Betawinya, udah tolol, bin goblok, bin bodoh. Banyak orang yang seperti itu. Jadi makanya saya bilang, manusia hidup, saya selalu bilang sama anak-anak saya, bahwa kita punya asas keinginan, sama azas kebutuhan. Ingin melihat orang pakai jam 20 miliar, 30 miliar. Ingin. Cuman butuh nggak? Kalau nggak butuh, wasting. Gitu. Wasting for nothing, nggak ada nilainya. Jam cuman buat muter. Jam saya aja Seiko. Saya bisa mau beli jam seperti itu. More than that juga bisa. Tapi buat saya, kayaknya duitnya bagusan disedekahin deh. Bunganya aja kita ambil buat sedekah udah more than enough. Jam muter sama kok. Saya pakai jam Seiko. Muternya juga sama, Patek Philippe juga sama. Bahkan ada saudara saya beli jam sampai ratusan miliar. Yang jam Patek Philippe yang bisa bunyi berdentang-dentang. Akhirnya saya marahin. Oh, marahin? Marahin. Saya bilang buat apa? Nanti tangan lu dipotong loh sama orang. Nah, tapi dia jawabnya logik. Yang akhirnya buat saya nerima. Ini kolektor item. Oh, investasi. Investasi. And it happened. Setelah 2-3 bulan saya marahin, dia bawain saya semacam kayak perhiasan yang less than 50 million. Ini hadiah buat lo, katanya. Kenapa? Keuntung 30% jual ini. Saya bilang, nggak usah. Duitnya aja kasih ke gue. Udah kasih barangnya. Kalau duitnya lu sumbangin dulu, katanya. Saya kalau dikasih duitnya, saya sedekahin dulu. Akhirnya saya kasih nyonya saya aja. Asas keinginan. Kalau ingin, apapun ingin. Pak Deddy punya rumah. 1000 meter. Ya kan? Anak 2. Terus kalau bisa ingin 1 hektar. Cuman anak terus udah pergi kawin. Tuh rumah jadi sepi nggak? Sepi. Kepengen akhirnya tinggal di apartemen kalau bisa. Balik lagi ke sana. Iya. It's a circle. Iya. Kalau nggak punya, kepengen milikin. Begitu udah punya, oh begini doang. Begitu doang. Sama, kita naik mobil nih. Iya, benar. Oh, ngeliat orang naik mobil Ferrari. Kepengen beli Ferrari. Saya beli Ferrari. Begitu beli, saya bawa nyonya saya. Saya bilang, nggak enak ya. Pinggang sakit, udah tua nih. Rupanya ini buat anak muda. Benar. Terus larinya kenceng banget. Saya bilang, enggak deh. Akhirnya saya jual-jualin. Apa ada momennya, Om, ya itu ya? Apa